Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Safira Cahyani, NPM 217111016. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan media massa di Indonesia. Media massa merupakan lembaga sosial yang menjalankan kegiatan jurnalistik mulai dari mencari, memperoleh, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai jenis media dan saluran yang tersedia. Berawal dari Gutenberg, berhasil menciptakan mesin cetak pertama sehingga berpengaruh besar terhadap perkembangan komunikasi massa. Kemudian komunikasi massa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu zaman kolonial, pra-kemerdekaan, Orde Baru, dan masa reformasi hingga saat ini. Pada tahun 1885 di seluruh daerah yang dikuasai Belanda, terdapat 16 surat kabar berbahasa Belanda dan 12 surat kabar berbahasa Melayu. Ketika Jepang datang ke Indonesia, kantor berita Antara diambil alih dan diteruskan oleh kantor berita Yashima, dan selanjutnya berada di bawah pusat pemberitahuan Jepang, yakni Domei. Tujuannya adalah agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Pada masa revolusi, media massa di Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada bulan September hingga Desember tahun 1945, kondisi pers Republik Indonesia semakin kuat ditandai dengan beredarnya koran Suara Merdeka, Berita Indonesia, Independen, Indonesia News, Buletin, dan Warta Indonesia. Media massa juga digunakan sebagai alat propaganda politik pada masa demokrasi liberal. Pada awal masa Orde Baru, fungsi dan sistem media massa masih belum berjalan dengan baik. Namun, menjelang pemilu pada tahun 1971, sinisme dan kritik yang sifatnya tidak membangun mulai diberitakan di surat kabar. Pada masa Orde Baru, walaupun laju pembangunan sangat pesat, ternyata tidak berarti kehidupan media massa mengalami kebebasan yang sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Runtuhnya Orde Baru membuat era demokrasi dan kebebasan pers yang sebelumnya tidak pernah mampu dinikmati bangsa Indonesia. Kemudian Presiden Habibie berhasil melepaskan kebebasan pers. Walaupun kebebasan pers juga merugikan posisinya sebagai presiden. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dengan adanya undang-undang pers tersebut, setiap orang boleh menerbitkan berita massa tanpa harus meminta izin kepada pemerintah seperti sebelumnya. Pers dalam era reformasi tidak perlu takut kehilangan izin penerbit jika mengkritik pejabat, baik sipil maupun militer. Dengan undang-undang pers diharapkan media massa di Indonesia dapat menjadi salah satu di antara 4 pilar demokrasi. Pada masa ini diwarnai dengan suasana politik yang tidak menentu. Hampir semua pejabat memusatkan perhatiannya pada berita politik. Semua kebijakan pemerintah menjadi target sasaran pers. Peran ini dinilai tidak sesuai dengan pers Pancasila. Dan setelah berjalan kurang lebih 5 tahun, yang terjadi bukan pers yang sehat, tetapi anarki di bidang media massa. Pers Indonesia belum mampu menjadi pilar demokrasi dan mendukung reformasi, tetapi malah menjadi salah satu penyebab berbagai macam keresahan sosial. Oleh karena itu, dalam pandangan sebagai anggota DPR, ada wacana tentang perlunya merombak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dengan perlunya memasukkan kembali prinsip perizinan dan mekanisme pengawasan dalam penerbitan pers. Dalam era reformasi ini, bukan pemerintah lagi yang berperan sebagai regulator, tetapi lembaga yang dibentuk kalangan pers sendiri. Pers harus bebas, tetapi kebebasan harus dimanfaatkan untuk masyarakat. Dan penjelasan saya tentang perkembangan media massa di Indonesia, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.